guys, welcome back to my video. Jadi perkenalan dulu, aku Ana Sylvia, #the luckiest girl on earth. Jadi guys, hari ini aku bakal bahas tentang law of attraction, yaitu hukum tarik-menarik. Ini bakalan ubah hidup kalian 180 derajat. Karena di saat aku mempelajari ini, hidupku berubah like crazy. Jadi, apa sih hukum tarik-menarik ini? Nah, kalian pernah nggak sih lihat orang, kenapa dia tuh selalu beruntung terus? Atau kalian lihat diri kalian sendiri, kenapa kalian tuh apes terus? Nah, ini bakal dijelasin dengan law of attraction. Oke. Jadi, law of attraction itu adalah saudaranya dari law of gravity. Jadi, hukum gravitasi. Hukum dimana kalau segala sesuatu dijatuhin, pasti jatuhnya ke bawah. Itu hukum gravitasi. Nah, hukum gravitasi, walaupun kalian mau percaya atau nggak percaya, kalian paham atau nggak paham, kalian praktekin atau enggak, itu akan selalu terjadi di hidup kalian. Sama kayak hukum tarik-menarik. Walaupun kalian nggak paham, aku jamin 100% kamu udah praktekin ini di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi nanti di akhir video ini kamu bakal kayak mulai mikir kayak, oh my god, ternyata waktu itu tuh aku narik. Ternyata waktu itu aku praktekin law of attraction. Tuh. Jadi law of attraction itu percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini itu adalah energi. Jadi aku punya energi, kamu punya energi. Bahkan benda-benda di sekitar kita, benda mati pun itu punya energi. Contohnya, baju guys, baju yang kamu setrika, kamu cuci, di saat kamu make, itu rasanya enak. Why? Karena energinya jadi positif. Nah, dan energi positif di saat nyentuh ke badan kamu, itu akhirnya jadi positif juga. Makanya kamu feeling good di saat kamu pakai baju itu. Sama kayak baju di saat gak dicuci, kotor, terus gak disetrika, di saat kamu pakai, rasanya gak enak. Why? Karena energi dari si baju tadi itu negatif. That's it. Jadi kamu walaupun nggak bisa lihat tentang energi ini, kamu itu bisa ngerasain. Dan kamu itu hanya menarik segala sesuatu yang energinya sama kamu. Satu frekuensi. Nah, apa sih yang maksudnya satu frekuensi? Kamu sering dengar nggak sih ada kata-kata orang bilang kayak, aku tuh cocok banget sama itu orang, kita tuh satu frekuensi. Nah, satu frekuensi itu artinya energinya itu match. Jadinya mereka bisa terkoneksi. Kita menarik segala sesuatu yang energinya sama, satu frekuensi dengan diri kita sendiri. Gitu. Law of attraction juga percaya bahwa apa yang kalian pikirkan itu menjadi realita, menjadi kenyataan di hidup kita. Thought become things. Makanya kalau kalian nggak merubah apa yang kalian pikirkan, kalian akan selalu punya pola yang sama. Kayak kereta yang ada di satu jalur, dia akan berakhir di destinasi yang sama. Kecuali mereka mau mengubah itu rel ke arah yang lain, mereka akan berakhir menarik hal yang sama. Makanya yang apes selalu apes, yang beruntung selalu beruntung. Next, kita bakal bahas ada 3 komponen dari law of attraction. Tadi kan aku udah bahas kalau kita adalah magnet, yaitu kita menarik diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu ditentukan dari 3 hal, yaitu apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita rasakan. Langsung aja. Yang pertama, kamu menarik apa yang kamu pikirkan. Nah, apa yang kamu pikirkan ini ada 2. Jadi satu yang dikatakan orang lain. Jadi seumpama nih, yang dikatakan orang lain itu di waktu kamu kecil, orang tua kamu bilang, kamu itu loh, aku sebagai orang tua kamu aja nggak bisa menerima kamu, apalagi orang lain. Ini beneran kisah nyata ya. Aku pernah dengar curhatan dari temanku sendiri yang memang kayak gitu. Karena kejadian itu, dia akhirnya percaya kalau dia nggak berharga. Nah, di saat dia ngerasa kalau dia nggak berharga, dia akan terus berpikir kalau ya aku tuh memang nggak worth it gitu. Akhirnya di saat dia ngerasa dia nggak worth it,
dia akan terus menarik kejadian-kejadian dan orang-orang yang akan membuat dia ngerasa kalau dia memang tidak berharga. Nah, ini sampai dia akan merubah mental dia dan cara berpikir dia bahwa dia berharga. Kejadian ini akan terus berulang. Orangnya akan berubah-ubah, tapi orang-orang ini akan membuat dia selalu merasa dia nggak worth it. Kamu menarik apa yang kamu pikirkan berdasarkan pengalaman kamu. Nah, seumpama nih, kayak aku dulu, aku itu pernah punya pengalaman mobilku ditabrak dari belakang sama seseorang, gitu ya. Terus aku trauma, guys. Setiap aku nyetir, aku tuh selalu berpikir di otakku, aduh gimana kalau aku nanti akan ditabrak lagi ya? Gimana kalau aku bakalan ada yang nabrak dari belakang? Kayak gitu. Selalu ada ketakutan itu di pikiranku. Akhirnya guys, ini nggak bohong, akhirnya lebih dari 10 kali itu terus-terusan terjadi. Bayangin, kayak aku cuma berhenti di lampu merah, tiba-tiba ada yang nabrak dari belakang. How? Dan itu tuh terus-terusan terjadi. Sampai suatu saat aku ngubah pola pikirku, aku bilang, no, I drive safely, aku selalu nyetir dengan hati-hati, selalu lancar, selalu safe, kayak gitu. Sampai aku merubah ketakutan dan cara berpikirku itu, akhirnya aku berhenti menarik kejadian yang aku takutkan. Jadi law of attraction itu kita adalah menarik apa yang kita pikirkan. The most. Yang kedua, kamu menarik apa yang kamu katakan. Nah, cara taunya yaitu contohnya kamu lagi curhat sama orang atau apa yang kamu tulis di Facebook, di Instagram yang jadi status kamu, itu adalah apa yang kamu katakan. Kayak aku dulu ya, aku tuh selalu bilang kayak, aduh hidupku tuh selalu gak beruntung, aduh kenapa sih aku tuh apes terus, kenapa hidupku tuh sedih terus, kayak gitu. Jadi aku melabeli diri sendiri bahwa aku adalah orang yang aku a sad girl, aku galau girl. Sampai suatu saat aku belajar law of attraction, aku ubah itu label tentang siapa aku. Makanya kalau kalian follow Instagramku, aku selalu kayak kasih hashtag the luckiest girl on earth. Bahkan di YouTubeku ini aku kayak hashtag the luckiest girl on earth. Jadi aku ubah siapa diri aku sendiri ini, yang dulunya labelku adalah sad girl, jadi the luckiest girl on earth. Karena apa yang kita katakan guys, itu tuh selalu jadi kenyataan. Karena kalian coba inget-inget, apa yang kalian katakan dulu, itu seringnya itu sekarang jadi nyata. Nah itu karena hukum tarik-menarik. Jadi, hati-hati dengan apa yang kalian tulis di sosial media dan hati-hati dengan label yang kalian berikan kepada diri kalian sendiri. Karena itu akan jadi kenyataan. Cara yang tergampang, biasanya aku bakal berpikir guys, aku selalu bayangin kalau di atasku ini ada ribuan malaikat yang akan bilang amin terhadap apapun yang aku katakan. Nah, karena bayangin itu, akhirnya aku tuh takut guys untuk ngomong hal-hal yang buruk tentang diriku sendiri atau tentang situasi yang aku hadapin. Nah guys, yang terakhir, yaitu yang ketiga, what you feel. Kita menarik apa yang kita rasakan. Nah, kalian pernah nggak sih di saat kalian bangun dengan bad mood? Nah, kalian itu terus menarik hal-hal yang buruk kejadian terus. Kayak tiba-tiba macet lah, tiba-tiba sampai di kantor kalian diomelin sama bos, tiba-tiba mau pulang jalan terus kesandung, kayak hidup kalian tuh kayak penuh dengan hal-hal negatif. Nah, itu karena kalian merasakan negatif, makanya kalian menarik hal-hal negatif di sekitar kalian. Kayak gitu. What you feel ini kind of tricky menurutku. Karena walaupun kalian omongannya A atau kalian berpikir A, tapi kalau what you feel ini nggak bisa dibohongin gitu. Nah, what you feel ini contohnya juga di saat kalian ngerasa broken heart. Itu kalian kalau nggak disembuhin dulu, kalian akan terus menarik broken heart selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Karena kalian ada di frekuensi di mana kalian merasa broken heart. Atau kalian pernah nggak sih kayak ada anak yang dilahirkan di keluarga kaya. Nah, mostly mereka akan menjadi kaya juga nantinya. Kenapa? Karena mereka sudah ada di frekuensi perasaan di mana mereka selalu merasa nggak kekurangan, mereka sudah merasa abundance, dan itu akan menarik perasaan dan realita yang sama. Kayak gitu guys. Jadi kita menarik apa yang kita rasakan. Well, so next video aku bakal bahas cara kita ngubah cara kita berpikir, apa yang kita katakan dan apa yang kita rasakan supaya kita bisa menarik
dengan hukum tarik-menarik hal-hal yang baik, mimpi-mimpi kalian, dan menghindari hal-hal yang buruk untuk terjadi lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Oke? So, jangan lupa subscribe. See you in next video guys. Bye-bye.